Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinda Rasati dari program studi agribisnis kelas 1C. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 8 ingin mewawancarai Bapak Fahmi Hapilan selaku pemerluan servis di PT Bank Tabungan Milik Negara. Halo Bapak Fahmi. Halo. Baik, kita ke pertanyaannya saja ya Pak. Pertama, bagaimana cara institusi ini menentukan suku bunga untuk pinjaman anuitas? Baik, untuk pinjaman anuitas di bank yang tempat saya bekerja itu diberikan kepada biasanya KPR atau kredit non subsidi. Nah, ada beberapa produk yang memang ada pada bank saya tempat bekerja, yaitu kredit agunan rumah salah satunya, dan KPR second atau pihak kedua nanti yang ambilnya. Nah, untuk anuitas ini sebetulnya nanti diberikan kebanyakan kepada KPR non sub saja. Gitu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apakah suku bunga yang ditawarkan bersifat tetap fixed rate atau berubah floating rate? Tergantung dari pengambilan pemohon kreditnya kayak seperti apa. Misalnya contohnya nih, kalau misalnya si debiturnya mengambil KPR subsidi, karena kebetulan kami juga ada program KPR subsidi. Nah, itu dia suku bunganya fixed rate. Artinya dari pertama dia pengambilan, dari pertama dia menyicil sampai akhir dia tidak akan ada penambahan suku bunga. Nah, itu artinya tidak ada juga penambahan angsuran. Artinya tetap itu fixed rate yang diberikan kepada KPR subsidi. Tapi ada yang namanya suku bunganya floating. Nah, floating ini biasanya diberikan kepada KPR non subsidi, artinya KPR komersil yang sudah tadi diinformasikan di awal produknya apa saja, seperti kredit agunan rumah atau KPR non subsidi ataupun KPR second. Itu biasanya kami berikan suku bunga yang nantinya floating, walaupun di awal kami berikan suku bunga fixed rate, tetapi fixed rate-nya hanya 1 tahun atau sampai 3 tahun saja. Selebihnya nanti akan ada penambahan suku bunga tergantung dari suku bunga Bank Indonesia atau BI. Oke. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada biaya tambahan lain seperti administrasi, provisi atau asuransi yang mempengaruhi total cicilan? Betul. Jadi biasanya pada saat pertama pengajuan kredit, setelah disetujui kreditnya pemohon, itu biasanya akan timbul administrasi bank atau provisi, terus termasuk juga angsuran. Nah, angsuran ataupun administrasi bank tersebut nanti akan muncul ketika pada saat akad kredit biasanya. Ini akan terakumulasi di awal biasanya, tapi selebihnya tidak akan ada penambahan angsuran berlanjut ataupun yang lainnya. Hanya di awal saja biasanya. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah institusi ini mengizinkan pelunasan lebih awal? Jika ya, apa ada penalti? Betul. Jadi sebetulnya kami memberikan hak kepada debitur terkait pelunasan dipercepat. Kami memberikan program pelunasan dipercepat itu kepada debitur ketika memang debitur tersebut mampu untuk melunasi. Nah, biasanya di kami itu ada pelunasan secara full atau pelunasan secara bertahap biasanya, dan itu pasti dikenakan penalti tergantung produk apa yang digunakan. Contohnya kalau misalnya KPR subsidi, biasanya penaltinya tidak akan lebih besar dari KPR non subsidi atau KPR komersil gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana institusi menangani keterlambatan pembayaran? Nah, jadi untuk mengantisipasi keterlambatan dalam membayar, biasanya kami di awal akan menginformasikan kepada debitur melalui surat tertulis ataupun menggunakan komunikasi menggunakan media sosial atau WhatsApp biasanya kita gunakan
untuk mengantisipasi keterlambatan dalam membayar. Tuh. Baik. Dapatkah Bapak jelaskan langkah-langkah perhitungan cicilan menggunakan metode anuitas? Sebetulnya kalau untuk langkah-langkahnya sekarang kita nggak pakai manual, Mbak. Jadi sudah menggunakan sistem. Tapi memang dulu zaman sebelum saya masuk BTN, kalau hitungan anuitas memang digunakan secara manual. Tapi sekarang udah terintegrasi ke dalam sistemnya. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung secara manual. Jadi sudah langsung di sistemnya udah terhitung otomatis. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana institusi ini mengkomunikasikan perhitungan kepada nasabah? Sebetulnya terkait perhitungan ini biasanya kita berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat. Jadi perhitungan ini atau simulasi kredit terkait suku bunga itu nanti kita akan mengacu atau berdasar kepada ketentuan yang sudah diberikan oleh kantor pusat. Jadi pasti setiap produk akan berbeda-beda simulasinya. Tapi kami akan memberikan simulasi itu kepada pemohon juga sih sebetulnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana institusi mengelola resiko jika nasabah tidak mampu membayar? Terkait resiko ataupun keterlambatan dalam membayar, sebetulnya ada petugas khusus yang menangani ini. Tapi biasanya kami secara garis besarnya itu memang ada resiko yang kami tanggung ketika ada keterlambatan dalam membayar. Itu menjadi salah satu penilaian yang kurang baik bagi unit kami. Salah satunya, maka dari itu biasanya kami mengantisipasi ketika memang ada keterlambatan atau misalnya dikatakan terlambat, maka ada risiko yang memang ditanggung oleh pemohon atau debitur tersebut. Contohnya ketika misalnya debiturnya itu ada telat membayar dalam jangka waktu 3 bulan, itu kami ada petugas khusus biasanya yang memang datang ke pekarangan rumah untuk menyemprot rumahnya atau dalam pengawasan bank biasanya. Gitu. Sebetulnya ada petugas khusus yang menangani itu. Gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada kebijakan khusus untuk membantu nasabah yang menghadapi kesulitan finansial? Jadi memang di kami juga memberikan keringanan ketika memang misalnya si pemohonnya ini benar-benar tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang lumayan cukup lama, katakanlah 6 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun. Nah kami atau biasanya kami memberikan restruct atau penangguhan angsuran kepada pemohon dalam jangka waktu misalnya dalam jangka waktu 1 tahun ataupun 2 tahun. Tapi resikonya jangka waktu yang debitur ambil jadi akan lebih lama lagi gitu. Dan dalam jangka penangguhan pun sebetulnya tidak tetap membayar, namun membayarnya hanya bunganya saja. Jadi nggak full untuk pembayaran bersama pokoknya enggak. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah nasabah dapat mengakses simulasi pinjaman melalui platform digital seperti aplikasi atau website? Betul. Jadi sekarang memang apalagi di era digital, hampir semua bank itu menggunakan media digital, termasuk bank BTN. Dalam proses pengajuan kredit, kami juga ada digital yang namanya BTN Property, yang mana di digital tersebut bisa mengajukan sampai melihat track sejauh mana prosesnya gitu. Jadi sampai persetujuan pun nanti akan terinformasikan di platform tersebut. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peran teknologi dalam mempermudah proses pengajuan dan pelacakan pinjaman? Dalam proses pengajuan kredit memang sangat dibutuhkan untuk kemajuan zaman dalam
teknologi ini ya maksudnya. Artinya dalam proses pengajuan kredit pun dia bisa lebih cepat dari misalnya dia harus manual, misalnya harus ngumpulin data terus ke bank gitu kan. Tapi kalau misalnya menggunakan teknologi, menggunakan platform data properti, dia hanya cukup mengumpulkan data lalu dia input sendiri, upload sendiri, nggak perlu datang ke bank, dan juga bisa melihat track sampai mana dia prosesnya gitu. Apakah ada penolakan, ada persetujuan, nanti akan terinformasikan biasanya dalam platform tersebut gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kami sudah mencoba untuk menghitung anuitas terhadap salah satu barang di perusahaan ini. Bagaimana tanggapan Bapak dengan hasil perhitungan kami? Kalau melihat dari perhitungan, sebetulnya sepertinya akan berbeda perhitungan dengan kredit di perbankan. Kalau disamakan dengan produk atau simulasi yang Teteh gunakan ya. Nah, sebetulnya kalau melihat dari rumus yang sudah dibuat, itu memang betul seperti itu untuk pembelian atau pengambilan barang. Namun ada nilai anuitas yang memang ada yang sudah ditentukan oleh orang tersendiri gitu. Jadi untuk pasti akan berbeda sih kayaknya perhitungannya. Tapi kalau melihat rumus ini sepertinya sih kurang lebih sama sih kalau memang terkait pengambilan barang ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dalam pandangan Bapak, apa yang menjadi keunggulan metode perhitungan institusi dibandingkan dengan metode manual yang kami lakukan? Oke. Kalau untuk sekarang, karena semuanya udah otomatis, jadi terkait perhitungan anuitas untuk perhitungan institusi, biasanya ada bagian khusus yang memang sudah disediakan untuk menangani itu. Kami ada unit IT atau IT operation yang memang mengurusi bidang tersebut itu sebetulnya. Dan kami sebagai consumer loan hanya cukup menginput data yang diperlukan saja, dan nanti hasilnya akan terakumulasi secara otomatis saja. Kalau terkait itu sebetulnya ada bidang khusus yang menangani. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Apa faktor-faktor yang sering menyebabkan perbedaan antara simulasi yang dilakukan nasabah sendiri dengan hasil simulasi institusi? Oke, karena biasanya yang menjadi pembeda itu adalah suku bunga sih. Jadi suku bunga yang kebanyakan debitur hitung pasti akan berbeda dengan hitungan suku bunga yang ada pada ketentuan kami gitu. Karena bunga yang kami berikan itu pasti akan terus berubah mengikuti suku bunga juga BI. Nah, ada ketentuan yang memang harus kami jalankan sesuai dengan ketentuan kontrak pusat kami gitu. Tergantung dari produk yang digunakan sih nantinya sebetulnya gitu. Dan pasti suku bunga itu juga akan imbasnya terhadap angsuran per bulan juga gitu. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas waktunya dan atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Saya selaku kelompok 8 sangat terbantu atas jawaban Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.